Terbongkar. KPK selidiki kasus di Sulsel sebut mirip kasus Ade Yasin. BPK jual beli predikat WTP. Omongan Ahok terbukti. Banyak oknum busuk di BPK. Dan mengatakan saya tidak ikutin prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih banyak oknum kalau begitu. Kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Makanya saya bilang buka di pengadilan semua. Biar kalian tahu BPK dikuasai oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang. Sama dengan kasus Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pengembangan dan kita tahu ada aliran uang terkait dengan proses audit seperti itu. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Saya kira nggak ada pejabat publik yang berani ngomong seperti itu. Saya ngomong jujur. Karena bisa juga ada oknum di BPK atau oknum di BUMN itu terbukti banyak masuk penjara tuh. Pejabat di BPK juga ada yang masuk penjara tuh. Artinya ada oknum kan? Betul. Ada oknum di BPK yang menjual beli dengan pejabat yang bermain. Makanya ada kesan begini. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, amanlah kita. Bagi Gayung bersambut, kebobrokan Badan Penyelidikan Keuangan atau BPK kian terkuak. Nyatanya, apa yang pernah diucapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal BPK yang busuk pada tahun 2015 silam terbukti. Jika BPK bukan Badan Penyelidikan Keuangan, melainkan Badan Penyelewengan Keuangan untuk kantong pejabat terasnya. Hal itu makin terkuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut kasus di wilayah Sulawesi Selatan atau Sulsel mirip dengan kasus yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Motifnya sama, memberikan suap kepada pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK demi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Penyidikan kasus di Sulsel tersebut merupakan pengembangan kasus korupsi yang sebelumnya mantan Gubernur Sulawesi Selatan atau Sulsel, Nurdin Abdullah atau NA. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah KPK, Jakarta pada Kamis 21 Juli 2022 mengungkapkan ada aliran dan permintaan uang terkait proses audit BPK. Namun, tidak dijelaskan secara perinci oleh Alex terkait dengan kasus yang tengah disidik di Sulsel tersebut. Adapun kasus yang menjerat Ade Yasin sebelumnya terkait dengan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun anggaran 2021. Ade Yasin memberikan suap kepada pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Sementara diketahui, KPK pada hari Kamis kemarin juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Provinsi Sulsel, Kota Makassar, guna mengumpulkan barang bukti. Buset dah, bau amis di BPK semakin menyengat, makin terkuak boroknya. Bertahun-tahun bernaung di balik Badan Penyelidikan Keuangan, nyatanya tak membuat lembaga tersebut bersih dari jeratan korupsi. Lama-lama, BPK beralih fungsi jadi Badan Penyelewengan dan Kong-Kali-Kong uang negara. Apalagi Badan Penyelewengan, penyidikan keuangan tersebut pernah menyampaikan sendiri opini WTP tidak jamin bebas dari korupsi. Dan tim penilai opini WTP dari BPK juga tidak menjamin bebas dari suap. Kan bullshit namanya. Lawang faktanya justru auditor BPK malah korupsi kok. Mending bubarin aja itu BPK. Kan WTP ini tidak bisa jadi indikator suatu daerah atau instansi bersih dari korupsi lah ya. Bahkan adanya WTP memunculkan masalah baru, yaitu beberapa oknum di BPK memanfaatkannya untuk menerima suap. Semakin terungkap bau busuk di BPK ini, membuktikan bahwa yang disampaikan Ahok beberapa waktu yang lalu ternyata benar. Padahal kita tahu sendiri, yang paling banyak diserang isu korupsi adalah Ahok. Bahkan Fadlizon, anak buah Capres kalah 2014, turut serta menuduh Ahok terlibat korupsi kasus RS Sumber Waras. Lagian, selama Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia jelas-jelas getol melawan korupsi. Tidak pernah tuh dapat opini WTP dari BPK. Lah apa kabar dengan Anies? Tahu sendiri kan kinerjanya gimana? Semua serba lebih bayar. Malah dapat opini WTP 5 kali berturut-turut pula.
kan janggalnya semakin kelihatan. Benar kata pepatah, serapat-serapatnya menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Seperti yang saat ini, bau tidak sedap di BPK semakin terhendus. Bagaimana menurut Anda? Robohnya tembok pembatas Tribun JIS, kudu diusut sampai tuntas, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Mendekati akhir masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, publik semakin dibuat tercengang karena heran luar biasa. Dengan daerah yang ber-APBD sangat berlimpah, tapi kualitas program dan hasil kerjanya yang meminjam istilah Roy Suryo, ambyar. Belum hilang dari ingatan soal kejeblosnya mobil saat melintas di atas sumur resapan yang terlihat tidak sesuai dengan konstruksi yang seharusnya. Lalu atap tribun sirkuit Formula E yang sempat diterbangkan angin. Sekarang giliran tembok pembatas tribun stadion yang roboh. Nggak tanggung-tanggung, robohnya cukup panjang dengan menyisakan bagian yang ambyar dengan konstruksi yang mungkin bikin geleng-geleng kepala buat yang paham soal bikin tembok pembatas tribun yang kokoh. Gebleknya, pas berita robohnya tembok pembatas ini muncul di mana-mana. Pendukung setia nggak benar malah nyalahin supporter yang dianggap kurang berkelas dunia. Dan dibandingkan dengan stadion yang katanya berkelas dunia, kayak stadion-stadion keren di negeri. Ya elah, kalau yang terlihat keren cuma di luar saja, tapi dalamnya alias kualitasnya rendah. Ya buat apa bung? Robohnya tembok ini pun seharusnya sudah cukup membuat malu Anies yang sejak awal mengincar JIS sebagai proyek mencusuar yang dikiranya dapat menaikkan pamornya sebagai gubernur yang menyediakan stadion bagus buat warga DKI Jakarta, khususnya supporter Persija. Terus, kalau sudah ambyar begini, padahal baru proses launching resmi stadion yang lebih sering dipakai buat aktivitas ibadah daripada buat menggelar bal-balan, mau salahkan siapa lagi? Ini kalau robohnya tembok misalnya terjadi pada era Ahok, apa nggak ngamuk berat tuh? Terus diburu sampai dapat siapa yang kudu bertanggung jawab atas pembangunan itu. Untunglah terjadi pada era gubernur yang sabar, santun, dan bisa menyebut robohnya tembok karena supporter terlalu bersemangat. Jadi ya selamat deh. By the way, kalau robohnya tembok ini belum juga menggugah hati Anies Baswedan buat bekerja beneran sampai bulan Oktober 2022 nanti, entah bagaimana lagi caranya menyadarkan dia, juga warga DKI Jakarta yang sudah keblinger dengan memilih Anies. Mau sampai kapan mereka menganggap orang ini mampu membuat Jakarta dan segala isinya lebih baik hanya dengan 3 bulan tersisa? Ngimpi kali ya? Akhirnya, semoga pihak berwenang segera turun tangan, mengusut dan memeriksa kualitas bangunan JIS secara menyeluruh. Dan kalau ada indikasi korupsi atau dengan membandingkan kualitas pembangunan dan biaya yang terpakai, ya biar langsung diproses hukum, biar pada jera. Dan kalau bisa nyanyi, sekalian saja nggak kena hukum sendiri. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?